Dan di musola itulah terdapat sosok menyerupai penampakan kuntilanak, yang dimana kuntilanak tersebut kerap kali menampakkan dirinya. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. And selamat datang buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload video tiap hari. Parlemen Republik Indonesia atau disebut juga sebagai Gedung MPR, DPR, serta DPD, di mana tempat tersebut sebagai tempat bertemunya para anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah. Nah, gedung ini sendiri dibangun pada tanggal 8 Maret 1965 dan selesai pada tanggal 1 Februari 1983. Kalau misalnya nih kita bisa lihat bentukan dari gedung tersebut, itu semacam setengah lingkaran yang melambangkan semacam kepakan sayap burung yang akan lepas landas, dan juga ada beberapa yang mengatakan bahwasannya semacam bentuk kura-kura. Namun ya, di balik ingar-bingar dunia politik yang ada di dalam sana, tetapi di sisi lain juga menyimpan kisah-kisah ataupun cerita-cerita misterius dan juga seram yang ada di dalam gedung tersebut. Ya emang sih ya, kayak makhluk astral, makhluk gaib itu gak kenal tempat, gak kenal gedung gitu kan. Jadi kayak tempatnya tuh ya gak mau tahu itu di tempat presiden lah, di tempatnya DPR lah, di mana lah. Nah oke, jadi kali ini aku akan bahas mengenai beberapa cerita-cerita horor ataupun cerita-cerita seram yang ada di dalam gedung DPR maupun gedung MPR. Yang pertama, sosok hantu perempuan yang ada di dalam ruangan pimpinan anggota dewan. Nah, cerita ini berasal dari gedung Nusantara 3 yang kalau bisa kita tahu itu merupakan kantor para pimpinan DPR RI. Konon nih, di dalam gedung tersebut munculnya sosok penampakan perempuan berjubah putih panjang berambut panjang, di mana dia sedang menggendong seorang anak perempuan berambutkan panjang. Dan ini ya gak cuman menampakkan dirinya aja, tetapi makhluk astral tersebut juga kerap kali mengganggu para office boy yang sedang bekerja di dalam gedung tersebut. Lalu nih, selain bentukan penampakan, tetapi juga kerap kali terdengarnya suara-suara aneh, di mana seperti suara langkah kaki, suara pintu, dan juga jendela yang padahal itu gak ada yang buka sama sekali, gak ada orang yang berjalan, tetapi terdengar suara aneh di waktu-waktu tertentu. Ada nih ya, salah satu pengakuan dari petugas kebersihan yang ada di dalam gedung tersebut, di mana mengatakan wujud sosok penampakan dari perempuan tersebut itu tuh ia jumpai di dalam gedung Sekjen DPR yang berada di belakang kompleks parlemen. Yang kedua, suara-suara misterius yang berasal dari kamar mandi. Jadi ada beberapa pengakuan dari petugas kebersihan di dalam sana, di mana mengaku kayak gak jarang gitu kan mendengar adanya seperti keran yang kebuka, padahal pada saat dicek keran di dalam kamar mandi tersebut itu dalam keadaan mati atau dalam keadaan gak hidup. Jadi kayak itu tuh mereka tuh kayak kerap kali tuh mendengar adanya bunyi tetesan-tetesan air yang mengalir ya kan, dan juga kayak mereka juga mendengar ada semacam orang yang sedang mandi ya kan. Kalian kayak kedengeran gak sih kalau misalkan kalian di dalam kamar mandi umum, toilet umum, kalian pasti ngedengar kan bedanya suara orang mandi dan juga seorang yang sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Nah pada saat dicek itu tuh dalam keadaan kamar mandinya itu dalam keadaan kosong, jadi gak ada orang sama sekali. Yang ketiga, sosok penampakan kuntilanak. Menurut pengakuan cerita dari seorang petugas kebersihan lagi, di mana ia nih memiliki partner pekerja petugas kebersihan, partnernya ini itu tuh pada saat itu tengah tertidur lelap ya kan,
Cuma tiba-tiba awalnya ini ia tertidur itu di ruang pres. Cuman pada saat ia tertidur lalu bangun, ia sadar bahwasannya ia sudah berada di musola ataupun di masjid. Pas partnernya ini terbangun, dia rada-rada pelongo-pelongo gitu, kayak bingung. Perasaan dia nggak tidur di musola deh. Dia terakhir tidur di ruang pres. Tiba-tiba dia bisa di sini, padahal dalam keadaan tidur. Dan di musola itulah terdapat sosok menyerupai penampakan kuntilanak, yang dimana kuntilanak tersebut kerap kali menampakkan dirinya pada beberapa orang ataupun pada beberapa pekerja yang sedang bekerja ataupun sedang membersihkan musola. Yang terakhir, suara perempuan yang menangis. Kejadian ini terjadi pada seorang petugas kebersihan pada tahun 2012 lalu. Menurut pengakuan dari petugas kebersihan ini, pada saat itu tengah malam ia ini tengah membersihkan ruangan pres. Nah, pada saat dirinya ini tengah asik membersihkan seorang diri dalam keadaan sunyi, terdengarlah itu suara rintihan-rintihan semacam orang wanita menangis. Awalnya ia ini gak menghiraukan gitu loh, karena suaranya ini gak terlalu kayak samar-samar gitu lah. Lama-kelamaan suara itu semakin terdengar dan semakin jelas. Ya ia kayak bingung dong, kayak kaget, panik, kayak takut juga. Kayak perasaan di sekelilingnya ini pada sepi dan itu udah dalam keadaan tengah malam. Kayak siapa sih yang ada di dalam sana? Nah, dia mencari gitu ya kan, sumber utama dari suara tersebut. Udah dicari ke tiap sudut ruangan, tetapi tuh gak ada sama sekali sosoknya. Dan ini ya, selain area gedung DPR sendiri yang terkenal dengan keangkeran ataupun kemistisannya, dan di area kantin serta area parkiran belakang gak kalah jauh terkenal dengan kemistisannya. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa penampakan misterius ataupun cerita-cerita horor yang ada di dalam gedung MPR serta DPR. Gimana nih pendapat kalian tentang kisah aku yang satu ini? Kalian pada percaya atau nggak percaya sih mengenai kisah-kisah yang ada di dalam gedung DPR MPR ini? Kalian bisa dong spill ke aku pendapat kalian dengan cara komen di bawah. Dan juga apakah kalian memiliki pengalaman-pengalaman yang hampir serupa dengan beberapa orang yang terlihat penampakan-penampakan di dalam suatu gedung? Kalian juga bisa komen di bawah.